kersane jenengan sudah tidak bingung terkait dengan hasil panen jenengan. Hasil panen jenengan kita yang beli. Perkara dari PPTJI itu mau beli kering atau beli basah, saya komunikasinya kepada kepengurusan Jakarta. Yang jelas saya enak belinya kering mawon, biar mungkin dari pihak kepengurusan panitia belinya ke petani misalnya basah, kita warai, kita ajari bagaimana cara teknik pengeringan yang bagus, baik itu secara tradisional maupun yang versi modern. Nanti kita komunikasi sama beliau-beliau. Terus yang penting lagi, di bidang apapun, budidaya apapun, pokok apapun pekerjaannya, saya tidak butuh orang pinter, saya butuh orang manut. Manutnya itu SOP. Oh, caranya sebelum tanam lanjaran harus terpasang, terus kudune kanan kiri lanjaran itu harus digimanakan, dibolongin jeruk meter. Setelah itu tanam bibitnya dan sebagainya, bagaimana cara merawat tanam itu ya Allah. Itu nanti kita bahas bersama biar jenengan juga bingung. Ya pasar saya anggap selesai ya, kita hanya tinggal MOU saja kita dengan beliau-beliau. Harganya umum. Terus banyak petani itu yang khawatir belum tumbuh orang kok babu jog-jog ekor dodolan bibit. Niku lek sudone jenengan. Lek sudone niku piye wong bibit tak jual murah kok pas karo wong didol ning ana karo bakul. Ayo. Berikut lemah. Jadi begitu. Jadi pertama kali adalah yang kita ciptakan adalah saling percaya diri. Jenengan percaya dan pulau gak sampai punya suudon, kok pas gak duduk kalau Prabu berdodolan bibit. Ale bibit kalau ada saya memang aku selebat di tekon di. Terus pupuk sih tak gratis sih selama kita kontrak 10 tahun itu gini. Lele ujung-ujung lo gak kepingin tuku panen ini jenengan yang lucu. Bunuh diri kalau lewat kenean. Podo-podo rohan kan mendingan golek masjid yang bangun rohan. Nah, terus gak perlu antara jenengan suudon kepada PPTJI ini terus ditunggu orang. Karena saya tidak berharap pas pada waktu pasca panen kita dengan pembelian harga umum tiba-tiba kalau ngaturkan Pak Sin kali Ustaz Sabit, Ustaz kan banyak panen yang di Brondong. Iya, burung ternyata harus dijual wong liya. Bene kalau tak urusan kali Ustaz Sabit. Itu makanya tapi saya betul-betul sampai yang bisa nanti akan kita bahas lebih lanjut. Semoga di Kecamatan Brondong ini menjadi salah satu tonggak terutama di Lamongan. Perkara merembet kabupaten-kabupaten yang mungkin ya memang itu harapan kita semua. Nuwun sewu bahwa budidaya cabai jamur itu adalah budidaya yang sangat mudah. Si penting siji, pokoknya tanduran itu bukan kebanjiran. Wis, pokoknya bukan kebanjiran bisa gak mati. Ketika entah kemarau panjang, yang penting sudah hidup loh ya. Sampai mungkin 4, 5, 6 bulan plus, bukan sampai banyak nih, pokoknya sore, gak mati. Apalagi ini sudah produktif. Kalau sudah produktif cuma titik makanya tiang-tiang desa itu wah jangan apa-apa. Pada waktu musim kemarau tanaman saya buah sedikit terek belum terek digawe dhewe loh. Artinya apa? Kok bisa terek? Wayang ketiga pada waktu musim kemarau, waktu ini ngopeni orang diopeni, waktu ini dipakani orang dipakani, lakukan wegel beli dari konten. Yang perlu patut kita syukuri betul adalah
bahwa cabai jamu itu setiap daun muncul des niku nggawa buah, nggawa uang. Logikane kok muni teret, yo teret lah wong ora tau diondeni, ora tau dipakani, ora gelem godhong blas, yo ora bakalan uang. Setelah buah yang sudah ada ini habis kita petiki, gak godhong maneh, yo wis ora apa ngenteni musim rendeng wong-wong. Ana aku waktu rendeng, waktu ini musim penghujan wae gelombel itu memang semua tercukupi, bahkan N-nya agak turah-turah. Nitrogennya gitu loh. Jadi saya mau kita bisa bingung lah. Normalnya lagi itu kira-kira betul gampang banjir. Kalau betul